Ketegangan memuncak di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat Nikita Mirzani dan Reza Gladys akhirnya berhadapan langsung. Dalam persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Kamis 24 Juli 2025, Reza Gladys dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menyeret nama Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra. Selama sidang berlangsung, Nikita Mirzani berkali-kali membantah pernyataan Reza Gladys, bahkan menyebut kesaksiannya penuh karangan dan tidak sesuai fakta. Ia juga menolak tudingan bahwa Mail pernah meminta uang 5 miliar rupiah, mengklaim nominal itu berasal dari kesepakatan yang disetujui bersama tanpa paksaan. Menurut Nikita Mirzani, isu soal menyumpal mulut dengan uang juga tidak pernah terjadi, dan pengurangan dari 5 miliar rupiah ke 4 miliar rupiah disebut sebagai hasil negosiasi sukarela. Namun berbeda dari klaim Nikita Mirzani, Reza Gladys bersikukuh bahwa tekanan dan ancaman dari pihak Nikita Mirzani membuatnya merasa terpaksa memberikan uang tersebut demi menyelamatkan reputasi sebagai dokter kecantikan. Ketegangan ini berakar dari review pedas Doktif yang membongkar kandungan produk skincare milik Reza Gladys. Review tersebut menyebut produk Glavidza tidak sesuai klaim hingga mengajak publik untuk tidak membelinya. Setelah Reza Gladys membuat permintaan maaf ke publik, justru Nikita Mirzani muncul lewat live dan memperkeruh suasana dengan menyebut produk Reza Gladys bisa memicu kanker kulit. Tidak lama kemudian, Reza Gladys mendapat tekanan untuk memberikan uang tutup mulut. Disebutkan bahwa Nikita Mirzani mengancam akan menghancurkan bisnis Reza Gladys jika tidak menyerahkan uang sebesar 5 miliar rupiah, angka yang kemudian dinegosiasi menjadi 4 miliar rupiah. Reza Gladys yang merasa terpojok dan terintimidasi akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Perseteruan yang bermula dari review produk ini pun kini berkembang menjadi drama hukum yang menyeret nama-nama besar di dunia hiburan dan kecantikan Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru saja dilakukan persidangan Nikita Mirzani dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, yaitu pemeriksaan Dr. Reza Gladys ya, yaitu saksi korbannya. Nah, analisa saya terhadap persidangan ini yaitu terlalu banyak membahas masalah produk. Padahal di dalam dakwaan itu mendakwa Nikita Mirzani tentang Undang-Undang ITE, pasal pemerasan dan TPPU. Nah, kenapa yang itu tuh nggak diserang? Harusnya itu yang lebih diserang lagi ya. Bukan masalah produknya, bukan masalah lisensinya, bukan masalah BPOM-nya, atau masalah pemiliknya siapa. Karena apa? Karena kembali lagi ke dakwaan, pasal yang didakwakan kepada terdakwa itu apa. Nah, itu yang harusnya digali sedalam-dalamnya agar Nikita Mirzani ini tidak terbukti melakukan pasal yang didakwakan itu, bukan mengorek-ngorek tentang produk yang tidak didakwakan. Kalaupun memang ingin dibahas masalah itu, silakan ajukan atau lakukan laporan terhadap produk itu. Ini kan harus diperjelas lagi. Uang itu larinya kemana? Apa benar ini permintaan dari Nikita Mirzani ataukah Reza Gladys langsung berhubungan dengan Nikita Mirzani? Nah, ini seharusnya lebih diperdalam lagi agar antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani ini terputus ya, tidak ada sangkut pautnya antara pemerasan dengan Nikita Mirzani yang dilakukan. Nah, itu harusnya yang digali seperti itu. Itu yang saya sangat sayangkan sekali kan di situ. Dan juga ya, menurut keterangan saksi korban tadi bahwa antara saksi korban dan terdakwa ini tidak langsung terhubung. Jadi ada perantara mereka, yaitu asistennya terdakwa. Nah, poin yang sangat utama dari penjelasan saksi korban ini yaitu korban ini tidak langsung mentransfer ke rekening terdakwa. Itu satu ya, itu satu. Nah, kedua, penyerahan yang 2 miliar keduanya itu diserahkan secara cash ke Mail, asistennya Nikita Mirzani. Nah, inilah jadi poin yang bisa meringankan terdakwa.
Di keterangan saksi juga tadi mengatakan bahwa kredibilitas dia sebagai dokter kecantikan itu sangat diserang, ya kan? Nah, seharusnya apabila memang kredibilitas dia yang diserang, laporannya bukan kekerasan. Kalau memang itu ya, laporannya adalah pencemaran nama baik. Mudah-mudahan nanti di persidangan atau di agenda berikutnya ini bisa dimasukkan untuk meringankan terdakwa dari tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum. Sumpah sidang hari ini tuh seru banget. Gila, aku baru berhenti ini ya, karena mereka pun lagi break ya, sampai pukul 2:30 baru nanti dilanjut lagi ya kan. Dan si dokter itu tadi pun datang ya kan. Waktu para JPU, pertanyaan-pertanyaan JPU dia lancar bertanya ya kan. Lancar. Ternyata di saat pertanyaan lawan alias Nikita Mirzani juga beserta pengacaranya. Di situ seru banget. Kalian gak nonton, aku sampai ngecas pakai power bank say. Duh, gila. Aku tadi nonton live-nya Kak Emma Waroka. Kalian bayang aku start mulai dari jam 10 sampai ini hampir jam 2 ya. Karena ini break aku berhenti. Gila. Best banget sidang hari ini, best. Kalian nggak nonton nyesel. Aduh, seru banget anjir. Dan di situ bener-bener ya, itulah namanya anak muda India itu menangnya belakangan. Nah, itulah julukan si Nikita Mirzani hari ini. Kenapa disitulah dilampiaskannya semuanya tadi? Betul yang dibilang dia kemarin. Ini akan seru, part paling seru, bener-bener part paling seru. Sampai si dokter tadi emosi. Kalian bayang, aku tadi ada rekam ya, nantilah itu ya kan. Sampai aku rekam dia emosi gara-gara pertanyaan. Sampai hakim pun dia ditegur hakim ya. Nah, lo emosi, baru sekali jumpa lo, baru sekali datang, baru sekali hadir kau udah emosi. Lah kami nih semua yang nungguin kau udah berapa kali sidang kau nggak hadir-hadir, baru ini kau hadir, Apa nggak greget? Datang lagi geng-geng kau itu, dasar norak, teriak-teriak nggak jelas, nggak ada elegan-elegannya. Dan ternyata produk yang banyak dijual dia itu bukan produk dia. Ibarat 5 produk yang dia jual, ternyata produk dia sendiri tuh hanya 2 produk saja. Dan itu yang jarum, ada jarum-jarumnya yang didapat Nikita Mirzani, ternyata tidak ada BPOM-nya. Dan dia jawab itu hanya untuk treatment di klinik, sedangkan itu dijual di e-commerce. Apa sih namanya itulah ya, yang kayak di TokTok atau di Orange ya. Dia bilang itu hanya untuk treatment. Dan tadi satu pertanyaan Nikita yang kena banget sampai orang itu bercokol di depan hakim. Kalian bayangkan itu bercokol di depan hakim. Pertanyaan satu, bahan apa gitu ditanya Nikita Mirzani. Terus ditanya ada nggak nih? Ada, kata si dokter, ya kan? Dan diminta dong tunjukin, ya kan? Pas ditunjukin di depan, tahu kalian jawabannya apa? Itu si jarum-jarum tadi tuh yang ditanya Nikita kan, ada satu bahan ini, ada katanya. Ditunjukkan di mana? Tahu kalian diletak di mana? Di dalam stiker. Puas kalian dengan jawaban dia? Di dalam stiker. Terus emang kalian sampai ke situ otak kalian? Kalian beli barang dia, terus itu kalian buka stikernya, ternyata di situ tertulisnya di dalam itu. Cocok kalian rasa jawaban dia? Iya ampun. Pokoknya sidang hari ini memang gemesin ya, senang, happy banget dong pastinya. Pertanyaan lawan dia yaitu Nikita Mirzani, kalang kabut kok menjawabnya kan? Kalang kabut. Dan itu para JPU diam deh. Kalau dia dikasih pertanyaan sama lawan ya diam, kenapa sih? Biarlah dia yang menjawab. Heboh lah, takut atau gimana sih? Santai dong, jangan emosi say. Lawan kalian itu bukan kaleng-kaleng loh. Nikita Mirzani. Pokoknya ini sidang nanti dilanjut lagi jam 2:30 ya. Nanti aku mau dengerin lagi dan aku stay tune. Satu yang ku
standby-kan adalah baterai handphoneku buat Mak Emma Warokah. Please jangan lobet tuh handphone, tadi hampir lobet itu handphone. Handphonenya Mak Emma tadi tuh hampir lobet, aku udah stres, udah blank ya kan. Karena lagi di situ seru-serunya, sampai anakku pulang sekolah pun aku gak peduli. Wah, Nikita Mirzani, semoga ini hari titik terangnya semua terbongkar. Buat Bepom, tolong, ini nggak bisa dielak lagi nih. Ini harus bertindak orang BPOM. Bertindak nggak? Hah? Kalau nggak, netizen Indonesia menyerang habis, nanti BPOM kena lagi. Parah sih. Parah lu dokter, ternyata bukan barang lu yang kau jual semua. Udah jelas itu bukan barangmu. Kenapa kau masukkan ke BAP? Hah? Kenapa? Lucu, lawak, udah. Ayo kita tengok lagi nanti sidangnya 2:30 selesai. Buat dokter, makan gigi dulu biar kuat tenaga.